Persib Bandung yang diketahui merupakan salah satu tim terbesar dan memiliki basis supporter yang begitu banyak di Indonesia bahkan di luar negeri ini sedang menuju era modernisasi. Layaknya tim-tim Eropa, Persib kini memiliki stadion yang dikelola sendiri meski hanya ngontrak. Namun langkah ini merupakan gebrakan yang belum dilakukan oleh tim Liga 1 lainnya. Resmi dikelola oleh PT Persib Bandung Bermartabat, rumput lapangan menjadi prioritas utama dalam perbaikan stadion kebanggaan masyarakat Kota Bandung ini. Direktur PT PBB Glenn Sugita, beberapa primary yang utama harus segera diperbaiki nomor 1 dan sudah dilihat juga yaitu rumputnya. Mungkin harus ada perbaikan-perbaikan, tapi caranya gimana? Misalnya apakah kami ganti semua rumputnya? Apakah kita juga punya nursery di tempat lain? Apalagi rumput green atau fairway kalau main golf itu jauh lebih rata, kata Glenn. Sedikit informasi, pembangunan stadion dimulai pada Oktober 2009 dan dilaporkan menghabiskan biaya sebesar 545 miliar rupiah. Prosesnya sempat terkendala lahan yang berjenis material lempung lunak yang mudah ambles. Nama Gelora Bandung Lautan Api pun didapatkan dari polling yang digelar pemerintah Kota Bandung. Masyarakat Bandung bisa berpartisipasi dalam polling tersebut melalui pesan singkat dalam periode 4 hingga 22 Maret 2013 silam. Ada 3 nama yang ditawarkan yakni Gelora Bandung Lautan Api, Gelora Gede Bage Kota Bandung, serta Gelora Rosada yang diambil dari nama belakang wali kota Bandung saat itu, Dada Rosada. Dari 14.777 SMS yang masuk, 83,3% diantaranya memilih nama Gelora Bandung Lautan Api dan sebanyak 11,7% lainnya memilih Gelora Gede Bage Kota Bandung. Sementara 5% lainnya memilih nama Gelora Rosada. Setelah 4 tahun pembangunan pun peresmian Stadion GBLA pada awalnya akan dilakukan pada 31 Desember 2012. Namun karena pengerjaan belum rampung, peresmian baru bisa digelar pada 10 Mei 2013. Kini Persib pun bisa bermarkas di kota sendiri. Sebelumnya klub berjuluk Maung Bandung itu lebih banyak berkandang di Stadion Sijalak Harupat yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung. Sempat direnovasi beberapa waktu lalu, stadion yang sekilas mirip dengan Allianz Arena kandang Bayern Munchen ini dilengkapi dengan fasilitas dengan standar FIFA. Tidak hanya menggunakan rumputnya yang kelas 1, yakni Zosia Matrelamer, stadion ini juga memiliki ruang VVIP yang dilengkapi dengan kaca anti peluru. Glenn Sugita mengatakan sebelumnya belum ada rencana manajemen Persib menggandeng pihak swasta dalam pengembangan Stadion GBLA. Namun pada beberapa pekan kebelakang ada pihak swasta yang tertarik untuk menjadi sponsor dalam pengembangan stadion berkapasitas 38.000 tempat duduk tersebut. Selain itu, Persib juga sedang mencari sponsor lain untuk titel Stadion GBLA sehingga kedepannya nama stadion tersebut akan ditambah dengan brand sponsor. Tak hanya memukar fasilitas saja, Maung Bandung juga berencana meregenerasi skuad Persib untuk musim depan. Persib Bandung berencana untuk mulai menurunkan usia rata-rata pemain mulai musim depan, di mana program berjangka ini akan dilakukan oleh manajemen dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun. Saat ini Persib merupakan tim dengan rata-rata usia paling tua di Liga 1 musim ini, dan bila mengacu pada laman transfer market, rata-rata usia pemain Persib berada di angka 28,5 tahun. Hal tersebut sudah dipahami oleh manajemen Persib. Glenn Sugita selaku Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat pun mengatakan bahwa rencana untuk menurunkan rataan usia sudah siap untuk dilakukan. Namun memang pihaknya juga harus berhati-hati karena yang menjadi tulang punggung tim saat ini memang usianya sudah usur. Menebak pemain kunci secara bersamaan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dari permainan. Iya, tapi di saat yang bersamaan, kalau kita harus menurunkan usia, berarti kita juga harus memikirkan prestasi. Nah, ini yang jadi PR buat kita. Terang Glenn Sugita ketika melakukan pertemuan dengan para wartawan Bandung di Hotel Holiday Inn, Senin 4 Februari kemarin. Ya, dimulai pada jendela transfer di musim depan, Persib akan mulai bersih-bersih pemain yang secara usia sudah uzur dan menggantikannya dengan para pemain muda. Glenn menyebut bahwa ini akan menjadi tugas Aditya Putra Herawan selaku Sporting Director PT PBB.
Selain juga memastikan bahwa untuk membuat rata-rata usia pemain bisa terus menurun, itu juga harus melalui proses. Dengan rencana membuat Persib ada di zona tengah daftar rata-rata usia pemain, dia memproyeksi proyek ini harus ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 hingga 5 tahun. Saat ini klub dengan rata-rata usia pemain paling usur kedua ditempati oleh Borneo FC dengan 26,3 tahun, yang artinya jarak rata-rata usia dengan Persib terbilang jauh. Karena itulah Maung Bandung merasa butuh tenaga yang lebih segar untuk mengarungi kompetisi ke depannya. Nah, dengan meningkatnya standar level stadion dan klub menjadikan motivasi tersendiri untuk para pemain dari Maung Bandung, di mana aura juara musim ini pun juga semakin kuat. Persib Bandung masih nyaman di puncak klasemen BRI Liga 1 setelah mengalahkan PSM Makassar pada 1 Februari lalu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Terkait peluang mempertahankan gelar juara, gelandang Persib Tyron Delpino pun menegaskan bahwa timnya memiliki mentalitas untuk kembali meraih trofi di Liga 1 musim ini. Kami harus memiliki mentalitas untuk menang di setiap pertandingan. Kami punya mentalitas untuk menjadi juara back-to-back. Kami tahu ini sulit, jalan masih panjang. Tapi kami harus punya mentalitas itu untuk Persib Bandung, ujar Delpino. Ya, dilansir dari Liga Indonesia Baru pada 4 Februari kemarin, Delpino tampil gemilang sebagai penghubung di lini tengah dan depan dari Persib. Gelandang asal Spanyol ini juga berperan sebagai pengatur serangan yang menciptakan peluang berbahaya bagi timnya. Ya, saya mendengar sorakan bobotoh ketika saya melakukan gerakan itu. Saya sangat senang dan ini adalah gaya bermain saya. Saya mencoba menahan bola, dalam situasi itu mencoba untuk tidak kehilangan bola, dan saat itu ada sekitar 4 hingga 5 pemain mengelilingi. Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana bisa keluar dari situasi tersebut, tapi saya senang karena bisa mendapatkan 3 poin dan menjaga posisi di puncak. Jadi saya sangat senang, ungkap Tyron. Catatan klasemen BRI Liga 1 yang semakin kokoh ditempati oleh Persib Bandung di pekan ke-21. Persib Bandung pun semakin melesat menjadi pemuncak klasemen usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1. Di sisi lain, Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua klasemen pun semakin menjauh dari Persib Bandung. Pasalnya di pekan ke-21, Persija Jakarta juga harus puas ditahan imbang 2-2 oleh PSBS Biak di laga kandang. Saat ini Persib Bandung telah mengantongi 46 poin dari 21 pertandingan yang telah dilakoni. Hal tersebut tentu hasil yang cukup impresif yang diraih Persib Bandung di BRI Liga 1. Selain itu juga nampak dari 21 pertandingan yang telah dijalani, Maung Bandung berhasil meraih 13 kali kemenangan, 7 seri dan juga 1 kali menelan kekalahan. Persib juga termasuk tim yang paling produktif dalam mencetak gol dan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan hingga di pekan ke-21 ini. Dari 21 pertandingan di BRI Liga 1, Persib Bandung telah mencetak sebanyak 35 gol dan hanya 16 kali kemasukan. Persaingan di papan atas klasemen BRI Liga 1 menjadi semakin ketat juga. Pasalnya Persebaya Surabaya yang kini berada di peringkat ketiga klasemen memiliki poin 38.